kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan pagi yang cerah sebelum kami melakukan aktivitas lain. Kami berdiri di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa sahabat. Sampai sebelum menaikkan doa sahabat, kami mendengarkan renungan firman. Bagi hamba-Mu, bagi kami semua. Haleluya. Shalom. Pagi bersama bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama sampai ayat 18. Tetapi kita baca Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 saja. Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama sampai 12. Nasib semua orang sama, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tengah tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya, segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak maupun penuh dengan kejahatan dan kebenaran ada dalam hati semua, hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang mati lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan. Mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukacita dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatlah hidup dengan isi yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia dikarenakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada hak pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang ceria. Karena waktu dan nasib di alam mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang ditangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita memperhatikan pedagognya nasib semua orang sama. Kenapa firman Allah berkata nasib seorang sama?
Jadi pendidikan Bapak yang baik, yang jahat, yang fasik, yang pintar, yang bodoh, yang kaya, semua satu kali nasib sama. Apa nasibnya? Sama-sama satu ketika manusia harus mati. Jadi manusia satu ketika sama-sama baik, kaya, miskin, bodoh, pintar, hebat dan segala-galanya. Satu ketika manusia nasib sama apa? Ya sebut masing-masing. Satu ketika mereka semua akan menuju apa dikatakan alam maut, atau menuju apa dikatakan alam orang mati. Alam orang mati ini yang tidak dimengerti oleh orang, dan mereka berkata, masih lama hidup saya bisa menikmati dosa, saya bisa menikmati suka-sukanya saya. Oke, silakan. Karena manusia pikir hak bebas, silakan. Dia tidak tahu bahwa satu ketika manusia mati. Satu ketika manusia mati, sebaik pintar, bodoh, kaya atau miskin, yang takut pada Tuhan maupun dia takut, manusia satu ketika akan mati. Lihat keadaan dunia yang kita lihat hari ini. Kalau kita lihat dengan keadaan virus corona begitu mencekam. Saya sering memperhatikan betapa cepatnya. Tepatnya tanggal 4 sudah 80.000 perbandingan antara yang sembuh dan yang mati dan yang sakit. Tapi waktu bulan yang lalu baru 40.000 lebih. Ya, sekarang kan 2 kali lipat. Belum apa yang terjadi lagi. Ya, tanggal 9 dikatakan tidak salah, 100 juta manusia akan pergi ke TPS, sekitar hampir 300.000 TPS. Di mana manusia, kalau dia tidak hati-hati, tidak memperhatikan protokol kesehatan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, ngeri. Ya, ngeri. Bagaimana virus corona itu menyebar? Ya, saya sempat memperhatikan waktu tanggal 4. Untuk mendapatkan uang 2.400.000, mereka rela berdesak-desakan, bahkan di TV lihat ada yang pingsan. Dia lupa memperhatikan protokol kesehatan. Dia lupa memperhatikan protokol kesehatan. Dan apa yang terjadi? Salah satu yang pingsan. Pesan ibu, dia langgar. Kita tidak salahkan mereka. Semua manusia butuh uang. 2,4 juta mereka butuhkan. Baik, tapi jangan perhatikan protokol kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan supaya jangan mati sia-sia. Sebab Alkitab menulis dikatakan pada ayat yang ke-12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, ini yang kita berikan. Nah, kita berwaktu yang malam. Siapa yang tidak pengen hidup? Tapi datanglah hari yang malam. Kita lihat bagaimana manusia lupa pesan ibu. Perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Semua demi kebaikan. Kita menulis hari malam yang menjerat mereka secara tiba-tiba. Saudara tidak nafkah, saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Puji Tuhan. Tapi ingat, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus memperhatikan hidup juga kita. Jangan kita karena mencari nafkah untuk keluarga, kita lupakan diri kita.
dan tidak habis anak kita, keluarga kita, dan apa yang terjadi. Perhatikan dengan baik. Perhatikan pesan ibu. Perhatikan dengan baik. Sebab manusia satu ketika mati, tapi jangan mati. Kita mengatakan seperti burung kena terjerat. Demikian juga manusia terjerat pada waktu yang malang. Waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, nggak disangka, nggak gitu. Peristiwa-peristiwa yang kita lihat pada hari-hari ini tiba-tiba. Kenapa? Tidak memperhatikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, lupa. Selalu harus ingat, jangan sampai lupa pesan ibu. Kita akan bekerja cari nafkah, tapi kita juga harus menjadi minta hikmah dari Tuhan. Kita butuh uang, antri, puji Tuhan, tapi juga harus matikan protokol kesehatan. Supaya uang kita dapat, jangan habis sampai perkara berobat atau ongkos berobat atau titik-titik. Dan pesan pemerintah itu pakai buat kebutuhan atau usaha kita, saudara semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kau ingatkan kami akan bahwa saat manusia sama-sama akan meninggalkan dunia orang mati, menuju dunia orang mati. Tetapi satu perkara, jangan datang karena hari yang malam, yang tiba-tiba datang menjerat. Tapi kami juga memperhatikan hidup dengan baik, memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, di mana sebentar kami akan mencari nafkah. Kau sertai kami Tuhan, lindungi kami semua dengan baik. Begitu dengan selamat, pulang dan selamat, siang, sore atau malam, ketemu dengan keluarga kami yang sehat walafiat. Hanya kepada Tuhan kami berharap, dan hanya kepada Tuhan perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkau yang melindungi kami, dan kami juga ada bagian kami juga memperhatikan hidup kami. Ada bagian Engkau, ada bagian kami. Kami jadi anak-anak yang cerdas, yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Roma 13:4, semua demi kebaikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sertai perjalanan hari ini dengan sukacita di surga, dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Oleh keadaan dunia ini begitu menakutkan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan. Biar mereka semua belajar taat apa dipesan oleh pesan pemerintah, pesan ibu. Memperhatikan dengan baik Tuhan. Jangan sampai lupa. Jangan sampai dia lupa akan dirinya, kesehatannya, sehingga membebankan pemerintah dan juga dan mengalami mereka sendiri oleh karena sama. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dan dia sehat yang menghadap Tuhan. Dan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai selamat. Haleluya.